Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba bedah lagi nih, bagian akhir dari Sapiens-nya Harari, ya. Khususnya bab 18, yang kutipannya Anda bagikan tentang revolusi permanen. Intinya sih, dunia kita ini kayaknya muter terus ya, perubahannya makin cepat aja gitu, sejak revolusi industri. Nah, misi kita bareng-bareng nih mau coba ngertiin gimana sih perubahan gede ini ngebentuk hidup kita sehari-hari. Cara mikir kita, bahkan mungkin masa depan kita sebagai manusia gitu. Yuk kita mulai aja ya. Salah satu yang paling dasar banget berubah itu soal waktu kan. Dulu kita hidup ngikutin alam aja ya kan. Pertanian, musim, matahari. Sekarang, wah beda banget. Jadwal industri, kaku, presisi. Udah nggak diatur matahari terbit deh. Tapi sama jam pabrik, jadwal kereta. Sumber Anda menyoroti ini banget ya? Iya, betul. Dan pergeseran soal waktu ini, jalannya barengan loh sama pergeseran gede lainnya di struktur sosial. Sumber-sumber ini jelas banget nunjukin gimana ikatan-ikatan lama, kayak keluarga besar, komunitas gitu, pelan-pelan kekuatannya luntur. Fungsi-fungsi penting yang dulu mereka pegang, kayak saling bantu, rasa aman, ngajarin anak, itu mulai diambil alih sama dua kekuatan gede ini, negara dan pasar. Agak abstrak tapi nyata banget dampaknya. Nah, itu dia. Menarik banget ya gimana dua kekuatan baru ini kayak datang menggantikan peran komunitas. Sumber Anda kasih contoh spesifik kan? Kayak negara ngelarang balas dendam antar keluarga, terus nawarin pengadilan. Atau pasar, dengan tren-tren barunya, geser tradisi lokal gitu aja. Tapi kayaknya mereka nggak bisa maksa gitu aja kan? Perlu bantuan dari dalam. Nah, justru itu kuncinya. Ada di tawaran yang mereka kasih ke kita, ke individu. Coba bayangin deh pesannya. Jadi diri sendiri aja. Kejar mimpimu, nikah sama siapa aja yang kamu suka, kerja di mana aja, tinggal di mana aja bebas. Kami nih, negara sama pasar bakal jagain kamu kok. Ada makanan, rumah, sekolah, rumah sakit, kerjaan, pensiun, asuransi. Gitu kan? Ini promosi individualisme yang kuat banget. Melepaskan kita dari ikatan komunitas lama, kayak yang ditulis di salah satu kutipan Anda itu. Tapi ini nih bagian yang menurut saya paling, lawan intuisi gitu dari sumber Anda. Justru pas ikatan komunitas tradisional yang sering kita anggap hangat itu melemah, terus diganti sama kekuatan yang lebih nggak personal ini, angka kekerasan malah turun drastis banget. Gila ya, data Eropa abad pertengahan itu nunjukin 20-40 pembunuhan per 100.000 orang per tahun. Sekarang, rata-rata dunia cuma 9. Bahkan di negara Eropa modern yang negaranya kuat, cuma 1 per 100.000. Jadi, ironis ya, negara modern yang ambil alih kekerasan malah bikin kita lebih aman dari sesama kita. Betul sekali. Penguatan negara modern itu memang jadi faktor kunci banget di sini. Dengan dia ngambil alih monopoli penggunaan kekerasan yang sah, negara itu berhasil ngeredam konflik-konflik kecil di tingkat lokal yang dulu jadi biang kerok kekerasan. Jadi, ya meskipun mungkin ada rasa kehilangan kehangatan komunitas gitu ya, tapi secara statistik kita ini hidup di zaman paling damai dalam sejarah manusia, antar manusia setidaknya ya. Tapi apa kedamaian sama kemakmuran ini udah final gitu? Udah puncaknya? Sumber Anda kayaknya ngingetin kita buat jangan seneng dulu ya. Ada catatan penting nih. Pertama, zaman emas ini terutama penurunan drastis kematian bayi, sama kelaparan massal itu sebenarnya baru banget loh. Baru kejadian banyak di abad ke-20 kemarin. Masih seumur jagung lah. Benar. Terus yang kedua, ada juga kekhawatiran kalau kemajuan cepat ini justru nanam bibit bencana buat masa depan. Kerusakan lingkungan gara-gara kita konsumsi gila-gilaan, ini contoh paling jelas. Ini bisa ngancam fondasi kemakmuran kita sendiri. Kayak ada harga yang mesti dibayar gitu. Nah, iya. Dan yang ketiga nih, poin yang sering banget kelewat. Kita kalau nilai kemajuan, seringnya cuma niat dari sisi manusia aja. Sumber Anda kan jelas banget ngangkat soal penderitaan hewan dalam skala yang wah, gila-gilaan di peternakan industri. Puluhan miliar makhluk hidup dieksploitasi secara sistematis, yang kayaknya belum pernah ada sebelumnya deh skala kayak gini. Kalau sudut pandang ini dimasukin, cerita kemajuan kita jadi lebih rumit ya. Mungkin malah jadi agak ngeri juga. Kalau rasa bahagia itu bukan cuma soal kondisi objektif kita kaya, sehat gitu-gitu, tapi lebih ke soal korelasi atau kesenjangan antara kondisi objektif itu sama ekspektasi subjektif kita, harapan kita gitu loh. Oke. Pantesan ya, ada riset yang bilang kalau dampak jangka panjang menang lotre atau kena musibah parah, kebahagiaan kita tuh bisa jadi nggak segede yang kita kira.
karena ekspektasi kita yang naik turun menyesuaikan diri, gitu ya? Tepat sekali. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, revolusi permanen ini kayak paket komplit gitu. Dia ngubah cara kita lihat waktu, ngerombak tatanan sosial dari komunitas ke negara dan pasar, numbuhin individualisme, secara mengejutkan nurunin kekerasan antar manusia, tapi di saat yang sama munculin ancaman ekologis gede dan problem etika soal perlakuan kita ke makhluk lain. Jadi nggak sesederhana itu gambaran kemajuannya. Betul banget. Nah, ini nyambung ke gagasan penutup yang provokatif banget dari Harari di sumber Anda itu. Kalau revolusi ini emang permanen, terus-terusan jalan, langkah berikutnya apa dong? Kutipan itu nyinggung soal rekayasa biologi. Kemungkinan buat nggak cuma ngubah lingkungan atau alat kita lagi, tapi ngubah diri kita sendiri. Ngubah homo sapiens, emosi kita, hasrat kita. Kebayang nggak sih masa depan ada cyborg atau manusia nyambung ke interbrainet, bisa saling bagi memori ke punya sendiri? Nah, ini dia. Ini munculin pertanyaan pamungkas kan jadinya. Kalau kita nanti benar-benar bisa ngutak-ngatik esensi kemanusiaan kita sendiri, apakah itu bakal jadi puncak dari revolusi permanen ini? Dan yang lebih penting lagi, kita siap nggak sih ngadepin konsekuensinya nanti? Pertanyaan gede banget tuh buat Anda bawa pulang dan renungan sendiri ya. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini.